Bab 230. Sang istri membantunya menggambar kue besar. Aku ingin beberapa toko. Zhao Ping berkata terus terang, tidak hanya di kota Qingzhou, tetapi semua kabupaten dan kota di Qingzhou harus memiliki toko. Mengikuti model provinsi Donghai, terdapat agen pengawal, toko anggur, toko kain, dan beberapa toko kelontong. Misalnya sabun, gula putih, beberapa kebutuhan sehari-hari seperti pisau dapur yang akan saya buat nanti, peralatan pertanian dan sejenisnya. Tidak masalah. Chen Xinghe langsung setuju, ada begitu banyak pejabat korup yang ditemukan kali ini. Mereka semua memiliki toko yang sudah jadi. Mereka bisa mentransfernya ke nama Anda. Ini bisa digunakan setelah dibersihkan, dan diselesaikan proses administratifnya. Saya juga menginginkan tanah ini, yang sekarang digunakan untuk membangun pabrik. Dan tanah lainnya untuk membangun pabrik-pabrik selanjutnya. Zhao Ping menambahkan, sulit bagi pabrik tekstil desa Siping sendirian untuk mendukung begitu banyak toko. Dan seiring dengan berkembangnya pasar, semakin banyak kain, anggur, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan. Saya perlu membangun lebih banyak pabrik. Itu juga tidak masalah. Chen Xinghe mengangguk, ini bukan karena Anda meminta manfaat dari saya, tetapi Anda membantu saya memecahkan masalah. Semakin banyak pabrik yang dibangun, semakin banyak pula pekerja yang dibutuhkan, dan semakin banyak pula bisnis yang ada, sehingga semakin banyak orang yang dapat menghasilkan uang. Jika terus seperti ini, Qingzhou pasti akan mengubah penampilannya. Ini adalah tandaku. Sambil berbicara, Chen Xinghe mengeluarkan tanda dari tangannya. Itu memancarkan cahaya keemasan dan terlihat sangat berharga. Ada tulisan aksara Cina Chen di bagian depan dan tulisan aksara Cina Huang di bagian belakang. Ini token kerajaan. Dengan token ini, Anda tidak hanya bisa merekrut orang biasa untuk membantu Anda bekerja, tapi Anda juga bisa meminta tanah sesuka hati. Selama kamu menyukainya, pihak lain akan mendukungnya tanpa syarat. Tuan Prefektur, kamu tidak bisa melakukan ini. Zhao Ping mengerutkan kening, kamu harus membayar uang untuk bekerja, dan kamu harus membayar uang untuk mengambil alih tanah dari rakyat. Chen Xinghe bertanya dengan bingung, mengapa? Bukankah rakyat jelata adalah warga dinasti Dawei? Bukankah merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk bekerja untuk keluarga kerajaan? Mengapa mereka membutuhkan uang sebagai kompensasi? Tanah itu awalnya milik dinasti. Memberikannya kepada mereka untuk ditanami sudah dianggap sebagai hadiah kerajaan. Sekarang sudah saatnya diambil kembali, mengapa kita harus memberi mereka uang? Apakah kamu punya begitu banyak uang sehingga tidak ada gunanya tanda ini? Waduh! Zhao Ping merasa malu. Benar saja, jalan yang harus ditempuh untuk menerapkan kebijakan kehidupan sebelumnya di dinasti Dawei masih panjang. Paling tidak ada kesatuan ideologi. Dalam pandangan mereka, kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan rakyat jelata semuanya semut. Hidup dan mati tidak terlihat sama sekali. Bahkan jika Chen Xinghe adalah pejabat baik yang mencintai rakyatnya, ketika martabat keluarga kerajaan dilibatkan, dia akan tetap mempertimbangkan wajah keluarga kerajaan terlebih dahulu. Tentu saja, kehidupan dan kehidupan orang-orang biasa diabaikan. Sepertinya perlu memberinya pelajaran lain. Menarik napas dalam-dalam, Zhao Ping berkata, raja itu seperti perahu, dan rakyatnya seperti air. Air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat membalikkannya. Kelihatannya keluarga kerajaanlah yang membuat rakyat dinasti Dawei sukses, tapi nyatanya rakyat dinasti Dawei lah yang membuat keluarga kerajaan sukses. Apa artinya? Chen Xinghe berkata dengan wajah gelap, Zhao Ping, maksudmu rakyat jelata memiliki lebih banyak hak daripada keluarga kerajaan. Apa itu hak? Zhao Ping berkata dengan nada menghina, tanpa rakyat jelata, apa yang diinginkan keluarga kerajaan atas hak-hak itu? Bahkan dikatakan bahwa tanpa kerja keras rakyat jelata, pangan dan sandang keluarga kerajaan akan menjadi masalah. Aku akan mengatakannya dengan lebih tepat. Bagaimana asal-usul dinasti Dawei? Apakah nenek moyangmu dari keluarga Chen menaklukkan dunia? Tidak, itu rakyat jelata. Apakah itu para jenderal atau tentara? Mereka semua adalah orang biasa. Bahkan jika kamu, keluarga Chen, kembali ke beberapa generasi, bukankah kamu berasal dari orang biasa? Tanpa orang-orang biasa yang bekerja keras untuk bertahan hidup, di manakah keluarga kerajaan? Ini. Chen Xinghe tidak bisa menjawab.
Apakah keluarga Chen berasal dari rakyat biasa? Tidak, nenek moyang keluarga Chen lebih rendah dari rakyat jelata. Mereka tidak dianggap sebagai warga negara yang baik, melainkan bandit. Tidak dapat menahan penindasan dinasti sebelumnya, dia bangkit dan pergi ke istana, memenggal kepala kaisar sebelumnya, dan mendirikan keluarga Chen. Meskipun ditulis ulang oleh generasi selanjutnya, sebagai paman kaisar, dia masih memahaminya. Kemampuan keluarga Chen untuk duduk di atas tahta bergantung pada rakyat jelata. Rakyat jelata dapat memberikan kerajaan kepada keluarga Chen, dan mereka juga dapat memberikan kerajaan kepada keluarga lain. Jika Yang Mulia tidak mampu menstabilkan posisinya, kemungkinan besar dia akan berpindah kepemilikan. Tidakkah kamu lihat, Yuzu berada dalam kekacauan total, dan para bandit mengamuk dan merajalela. Jika ada yang bangkit, saya khawatir akan banyak orang lain yang mengikuti. Mereka semua bisa mengukuhkan diri mereka sebagai raja di Yuzu. Memikirkan hal ini, Chen Xinghe berkeringat dingin di belakang punggungnya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Ping lagi dan bertanya dengan hormat, "Tuan, dalam situasi saat ini, apa yang harus dilakukan keluarga Chen untuk menjaga negara? Apakah Anda berpikir secara mendalam? Negara yang selama ini dianggap sudah tidak stabil lagi. Anak-anak bisa diajar di masa depan. Anak muda bisa diajarkan." Zhao Ping dengan serius berkata, "Kekuasaan adalah rakyat, rakyat adalah kekuasaan. Keluarga Chen ingin kekuasaan, ingin menjaga kekuasaan, ingin mewariskannya selama berabad-abad. Maka harus memuaskan rakyat. Dengan begitu, rakyat akan berjuang mati-matian untuk melindungi seluruh negeri ini. Apa yang diinginkan oleh rakyat? Tidak lain adalah sandang, pangan, papan, dan tempat tinggal yang memadai. Mereka ingin makan kenyang, pakaiannya hangat, rumah yang layak, itu sudah cukup. Jika dapat memastikan bahwa setiap orang akan hidup bahagia sampai akhir hidupnya, bahwa orang dewasa dapat menggunakan keahliannya, dan bahwa anak-anak bisa mendapat pendidikan, bahkan orang tua, janda, yatim piatu, dan orang cacat pun bisa diurus, maka negeri ini akan stabil. Bisakah itu terjadi?" Chen Xinghe gemetar, dinasti Wei besar, memiliki begitu banyak rakyat, memastikan bahwa semua orang makan kenyang dan berpakaian hangat, bahkan jika Anda menguras kekayaan seluruh istana, itu mustahil dilakukan. Apalagi memikirkan kehidupan yang sejahtera sampai akhir hayat, itu sama sekali tidak realistis. Bagaimana bisa tidak realistis? Zhao Ping bertanya, "Lihatlah desa Siping. Apakah kita sudah melakukannya? Di sini, setiap orang bisa belajar, orang dewasa bisa bekerja, orang tua bisa bergantung pada orang lain, dan semua orang tersenyum bahagia. Aku tidak berani berkata yang lain, tetapi jika seseorang berani menyebabkan masalah di desa Siping, aku tidak perlu melakukan apa-apa, rakyat akan secara spontan membentuk kelompok untuk melawannya. Itu tidak bisa disangkal." Liu Mengru melanjutkan, "Beberapa waktu yang lalu, suami berburu penjahat di Kabupaten Yibei, dan mengepung para perampok di benteng Yishui. Para perampok juga tidak bodoh, mereka memikirkan cara untuk mengacaukan upaya kita dengan mengirimkan orang untuk menyerang desa Siping. Mereka berharap bisa memegang kami sebagai sandera dan memaksa suami untuk mundur. Saat itu, hanya ada 20 pengawal di desa Siping, sementara para perampok yang mengepung mencapai 200 orang. Saya pikir kami tidak akan bisa bertahan. Saya bahkan sudah mengatur rencana setelahnya, mengirim anak perempuan saya ke benteng angin hitam untuk bersembunyi, dan meminta orang lain menyiapkan obor, meskipun kami kalah, kami akan membakar mesin tenun dan gudang anggur. Namun, penduduk desa Siping dan desa Xia yang tinggal di sini hampir semuanya ikut campur. Mereka membawa cangkul, pisau dapur, bahkan tongkat kayu. Dengan kerumunan manusia yang gelap, hampir beberapa ribu orang, mereka langsung membuat para perampok lari ketakutan, dan dengan mudah kami menangkap mereka. Aku merasa seperti desa Siping adalah sebuah kerajaan kecil, suamiku adalah raja, dan penduduk desa adalah rakyatnya. Suami mencintai rakyatnya seperti anak-anaknya, memberi mereka makan, memberi mereka pakaian hangat, semua orang dewasa dapat menggunakan keahliannya, anak-anak dapat pergi ke sekolah, jadi rakyat sangat menghormati suamiku dan melindunginya. Bahkan sampai mati, mereka tidak akan membiarkan orang lain mengganggu ketenangan di sini. Jika diperluas ke seluruh dinasti Wei, dan semua rakyat seperti di desa Siping, bukan hanya stabilitas internal yang bisa dicapai, bahkan merebut kembali wilayah yang hilang hanya masalah waktu. Bahkan mungkin ada kedatangan duta dari segala penjuru. Chen Xinghe mendengar dengan antusiasme. Duta dari segala penjuru,
bahkan pada puncak kejayaan dinasti Wei besar, itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih besar, benar-benar ada kemungkinan untuk meniru desa Siping. Bagus, semua akan dilakukan seperti yang Anda katakan, Tuan. Chen Xinghe berpikir sebentar dan membuat keputusan, mari kita gunakan Qingzu sebagai titik uji, jika dapat benar-benar menjadi kaya dan kuat, kita akan memperluasnya ke seluruh dinasti Wei besar. Sangat baik. Zhao Ping tersenyum puas, tujuan akhirnya tercapai, dan sekarang adalah saatnya bagi dia untuk menunjukkan kemampuannya. Tuan Gubernur, ada satu permintaan lagi di sini dari saya. Silakan katakan. Chen Xinghe tidak berani lagi bersikap angkuh, ia berkata dengan hormat, semua yang Anda minta, saya akan menyetujuinya. Saya ingin merekrut beberapa tenaga kerja. Zhao Ping berkata, untuk memperluas jangkauan bisnis, bakat tidak dapat dihindari. Apakah itu tidak mudah? Chen Xinghe tidak terlalu peduli, Anda tertarik pada siapa. Asal Anda berbicara, saya akan mengirimnya ke sini untuk menjadi pelayan Anda. Apa yang saya inginkan bukan hanya bakat dari Qingzu, tetapi bakat dari seluruh dinasti Wei. Zhao Ping mengoreksi. Ah! Chen Xinghe bingung, saya hanyalah gubernur Qingzu, di luar Qingzu, saya khawatir saya tidak bisa membuat keputusan. Anda tidak perlu membuat keputusan, saya hanya ingin menggunakan nama Anda untuk mengirimkan pemberitahuan rekrutmen. Rekrutmen? Chen Xinghe tidak mengerti. Artinya saya akan mencari bakat, memberi mereka gaji bulanan yang tinggi. Zhao Ping menjelaskan, mudah sekali bukan? Apakah ini tidak terlalu sederhana? Chen Xinghe merasa agak ragu. Tidak masalah, saya hanya seorang petani biasa di desa Siping, mungkin sedikit terkenal di Kabupaten Yunnan, tetapi di Qingzu, di luar Qingzu, siapa yang akan tahu saya, Zhao Ping? Jika saya menawarkan gaji bulanan yang tinggi, mungkin tidak akan ada yang percaya. Jadi, Tuan Gubernur, bisakah Anda membantu dengan ini? Zhao Ping memohon. Chen Xinghe berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah, saya akan membantu Anda dengan ini. Saya akan mengeluarkan pemberitahuan rekrutmen atas nama saya. Terima kasih, Tuan Gubernur. Zhao Ping bersyukur. Dan satu lagi, jika saya dapat merekrut bakat dari seluruh dinasti Wei, saya berencana untuk membawanya ke Qingzu untuk bekerja di sana. Jadi, mungkin ada kebutuhan akan lahan tambahan di sana untuk membangun akomodasi bagi mereka. Zhao Ping menambahkan, jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya dengan baik. Chen Xinghe berjanji. Dengan kesepakatan itu, Zhao Ping dan Chen Xinghe melanjutkan perencanaan mereka untuk meningkatkan kehidupan di Qingzu. Bab 230 selesai.